خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kita teruskan insyaallah kajian kitab Qiraah, kitab Masail Jahiliyah, 100 keyakinan jahiliyah yang menyelisihi keyakinan Nabi SAW dan keyakinan kaum muslimin yang ditentang oleh Nabi SAW. Kita sampai di halaman 58, masalah jahiliyah ke-20, kontradiksi mereka dalam menisbatkan diri. Fadhal dibaca. Masalah jahiliyah ke-20, kontradiksi mereka dalam menisbatkan diri. Kontradiksi mereka dalam menisbatkan diri, di mana mereka menisbatkan diri kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, terkadang kepada Islam, padahal mereka menampakkan bahwa mereka meninggalkan hal itu dan menisbatkan diri kepada selainnya. Baik, ini perkara yang penting, yaitu antara perkataan dengan perbuatan, antara label dengan perbuatan itu kontradiksi dalam penisbatan diri. Orang-orang Yahudi mereka menisbatkan diri kepada Nabi Ibrahim karena memang mereka keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, keturunan dari Nabi Yaqub alaihissalam. Tetapi penisbatan mereka hanyalah penisbatan, melainkan terjadi kontradiksi antara penisbatan dengan amalan. Juga terkadang bahkan di antara kaum muslimin sendiri menisbatkan kepada Islam sesuatu yang dinisbatkan kepada Islam berarti Islami, tetapi pada hakikatnya justru bertentangan dengan dalil atau bertentangan dengan Islam itu sendiri. Hal-hal ini, penisbatan dengan kelakuan yang saling kontradiksi, itu permasalahan jahiliyah yang juga menjangkiti kaum muslimin baik di masa lalu kita ataupun terkini, bahkan sekarang semakin banyak. Yaitu ketika misalnya jika disebut tabligh akbar, kajian ilmiah, tapi ternyata hanyalah cerita-cerita, cuma hanya selawat saja. Nah, ini bukanlah sebuah tabligh akbar, atau tidaklah Islami dengan banyaknya memakai rebana atau alat musik dan seterusnya. Kemudian yang sekarang terkini adalah yang perlu kembali Waalaikumsalam, yang perlu sekali untuk ditampak atau diberitahukan kepada kaum muslimin, yaitu sekarang penisbatan ruqyah kepada syariat, yaitu ruqyah syar'iyah yang sudah pernah Anda bahas juga sebelumnya. Masalah ruqyah syar'iyah itu kan penisbatan kepada Islam, penisbatan kepada syariat, padahal pada hakikatnya hanyalah ingin untuk atraksi semata. Ya, ketika misalnya ada yaitu besar-besaran ruqyah massal, kemudian ditampilkan atau ditampakkan semuanya kesurupan massal dan semacamnya, pada hakikatnya ini bukanlah ruqyah syar'iyah, melainkan atraksi semata, dan diinginkan darinya banyaknya pertunjukan. Kemudian ada yang namanya kameramen yang syuting itu semua dari beragam sisi. Kemudian salah satu ruqyahnya di depan memanggil salah satu korban untuk maju ke depan, kemudian duel bersama, melawan. Nah, itu berperang antara peruqyah dengan orang yang kesurupan ini atau syaitan ini. Maka
sebenarnya ini, dan wallahu taala alam, yang paling mengetahui adalah Allah, ini semua adalah konspirasi dari syaitan, yaitu sang peruqyah ini, ana tidak mau mengatakan ustaz ya, sang peruqyah atau si peruqyah ini ingin memamerkan kekuatan atau keyakinan dirinya yang wallahu taala alam dirinya tertipu oleh hal tersebut. Mungkin antum akan lihat di video-video tersebut ketika orang kesurupan itu berusaha menonjok dan semacamnya, nggak kena, dan itu bisa atau masyhurnya atau yang benarnya adalah itu talbis dari syaitan itu sendiri, dan syaitan yang dimiliki oleh peruqyah tersebut adalah syaitan yang lebih besar daripada syaitan yang merasuki orang yang kesurupan itu. Itu adalah sesuatu yang mungkin bagi orang awam dan tidak tahu, mereka akan mengatakan ini adalah kebenaran, maksudnya ini adalah benar, maksudnya peruqyah tersebut benar, buktinya kebal dan semacamnya. Tetapi hal-hal semacam ini atraksi semata, atraksi ya, dan bisa saja peruqyah tersebut tidak tahu atau tertipu dengan hal-hal semacam ini. Kemudian timbullah sedikit kesombongan, ria, dan tidak akan meruqyah kecuali di syuting kamera dan kemudian diupload di internet. Sebagian dari yang diupload di internet itu adalah tidak diizinkan oleh korban itu sendiri, dan demi Allah, Anda salah satunya, Anda tahu orang, maksudnya di antara mereka tidak terima sebenarnya diupload, tapi peruqyah tersebut memaksa untuk menguploadnya tanpa izin, atau kalaupun udah izin tidak diterima izinnya tapi tetap diupload, dan sebagian mereka nggak rela dengan adanya uploading itu karena jelas mukanya kelihatan, aib-aibnya kebongkar dan semacamnya. Ini semua permainan syaitan yang benar-benar kita sebenarnya bagi orang yang tahu tentang permainan ini dan insaf dan kemudian taubat dari hal-hal semacam ini harus mendakwahkan kepada mereka dan juga memberitahu kepada umat kaum muslimin bahwasanya yang semua ini itu tidak benar. Terlebih kemudian membongkar-bongkar aib bagi orang yang kesurupan tersebut di depan umum, di depan kaum muslimin. Siapapun dia, siapapun namanya, walaupun masuk TV, ya, walaupun masuk TV, walaupun pernah ngaji atau pernah ngisi di Darussalam atau dimanapun, ya, itu semua itu tidak layak untuk dihadiri yang namanya ruqyah massal. Kecuali kalau ada misal pelatihan ruqyah dan semacamnya, hanya sekadar penjabaran tafsiran ayat-ayat, kemudian petunjuk jin seperti ini, syaitan seperti ini, iblis seperti ini, kemudian begini caranya meruqyah yang syar'i tanpa ada kesurupan dan semacamnya, maka insyaallah ini yang lebih selamat insyaallah taala. Adapun kalau misalnya antum pernah melihat di TV Ustadz fulan gitu kan, Ustadz dikatakan telah meruqyah, kemudian ditampilkan korbannya itu kemudian kesurupan macan atau kesurupan apa, kesurupan ini, ya, kemudian di syuting dengan TV, itu semua settingan syaitan, itu semua settingan syaitan. Sehingga kalau antum melihat ada kajiannya fulan ini, maka jangan dihadiri, ya. Jadi ana memperingatkan saja untuk tidak menghadiri kajian-kajian fulan-fulan itu yang mereka hanyalah melakukan atraksi saja. Wallahu a'lam. Jadi ini hal yang berbahaya, yang ternyata sebagian dari mereka memakai jin dan mereka tahu itu sudah diperingatkan, namun mereka mengatakan tidak usah ngurus urusan kami, dakwahlah sendiri-sendiri dengan cara masing-masing. Ya, wallahul musta'an. Jadi ini tugas juga bagi sebagian dai untuk memperingatkan kaum muslimin akan keburukan hal seperti ini. Wallahu a'lam. Ya. Baik.